Selamat bertemu kembali mahasiswa semester 3. Baik, hari ini kita akan masuk di pertemuan kedua sistem basis data yang kita akan membahas tentang lingkungan basis data. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan coba melihat ada istilah data dependence. Ya, data dependence. Apa itu data dependence? Data dependence merupakan sebuah struktur yang didefinisikan dalam sebuah program. Jadi kalau kita pernah belajar struktur data ya, ada struktur data record begitu. Nah, namanya data dependence ini adalah struktur yang tertanam di dalam programnya. Kira-kira seperti itu. Istilah lain dari structure dependence adalah bergantung terhadap struktur data. Lebih jelasnya lagi adalah tergantung aplikasi atau program tersebut. Nah, data dependence ini masih atau diadopsi oleh oleh aplikasi-aplikasi bahasa pemrograman model lama. Ya, model lama. Misal ada bahasa pemrograman namanya COBOL ya. COBOL itu Common Business Oriented Language. Lalu ada Turbo Pascal. Ada C# ya, C++. Dan sebagainya. Apa cirinya atau karakteristiknya? Nah, karakteristiknya adalah bahwa kalau kita mengadopsi atau mengusung bahasa pemrograman dengan structure dependence, maka saat terjadi perubahan dalam struktur programnya, ini memerlukan analisis ulang yang lumayan lama. Gitu, karena harus dibongkar programnya. Kita nggak cuma membongkar programnya, tapi juga membongkar database-nya gitu ya. Karena apa? Karena database-nya ada di dalam program. Gambarannya seperti itu. Itu data dependence ya. Yang kedua adalah data independence. Kebalikan dari jenis yang pertama, data independence ini tidak bergantung terhadap struktur datanya. Sehingga kalau terdapat perubahan, maka perubahan strukturnya bersifat logik dan bukan fisik. Ya, jadi bersifat logik dan bukan fisik. Nah, yang kita akan nanti pelajari di dalam metode di sistem basis data itu adalah metode relasional. Ya, jadi kita akan masuknya ke yang poin 2, ya, data independent. Nah, ini ada dua jenis nih. Yang pertama adalah logical, logika. Karakteristiknya adalah dia menunjukkan resisten, gitu, kekebalan skema eksternal terhadap perubahan skema konseptual. Jadi, perubahan terhadap sebuah sistem yang diinginkan dalam sebuah aplikasi itu tidak serta-merta nanti mengubah database-nya. Itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara lebih jauh, aplikasi-aplikasi yang beredar sekarang, sebagian besar itu menggunakan data independence. Ya, artinya datanya di luar aplikasinya. Ya, berdiri terpisah. Begitu ya. Bahkan database-database tertentu itu bisa saling bertukar. Dengan konsep yang sama, dengan logika yang sama, dia nyambung. Itu maksudnya ya. Nah, perubahan skema konsep seperti nambah, ngapus entitas itu nggak secara eksternal ditulis ulang program aplikasinya. Jadi bisa saja Anda mengubah platform database-nya dari satu merek, ya, merek A ke merek B, gitu, tanpa harus mengubah konsep aplikasinya atau konsep programnya. Nah, ini yang diusung di dalam
logika, itu karakteristiknya. Nah, kalau kita melihat kemudahannya, ya tentunya akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita harus menggunakan yang data di dependence tadi. Kenapa? Waduh, kalau data dependence itu Anda harus mengubah banyak. Harus diubah tuh. Perubahan fitur di dalam satu aplikasi ya, dalam fitur dalam aplikasinya itu harus mengubah banyak. Nah, ini yang diminimalkan dalam jenis yang kedua yang kita lihat secara logika ya. Jadi kalau logikanya masih nyambung, ya nggak perlu diubah gitu secara total. Itu maksudnya karakteristik untuk yang logical. Nah, yang kedua tuh physical. Physical ini istilahnya ya, saudara ya, ini istilahnya physical. Ini menunjukkan kekebalan skema konsep terhadap perubahan skema internal. Ya, maksudnya begini. Jadi kalau kita melihat secara fisik ya, kalau kita melihat secara fisik adalah bagaimana kita membangun sebuah basis data yang memenuhi kebutuhan untuk menampung datanya. Ya, jadi skemanya lebih ke skema konseptual ke kebutuhan user. Nah, perubahan skema internal ya seperti kalau Anda pakai organisasi file berbeda, perubahan struktur atau peralatan penyimpangan tidak memerlukan perubahan skema konsep maupun skema eksternal. Jadi pada saat nanti Anda mengubah, jadi kalau yang pertama yang data dependence kan jangankan perubahan fisikal gitu ya, ada perubahan-perubahan fitur saja otomatis konsep database sudah berubah. Nah, dalam data independence ya tadi ya kita bicara terbagi dua, ada logical, ada physical. Yang pertama tadi logical ya, karakteristiknya sudah kita lihat. Gitu ya. Nah, yang kedua ya ini kan menunjukkan kekebalan eksternal terhadap konsep. Yang sekarang konsep terhadap internal. Jelas saudara ya. Jadi kalau yang pertama tuh ini orang mau bikin aplikasi, mau bikinnya kan Anda mensketsa nih, Anda mensketsa, wah sketsanya begini Pak, bla 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 bla. Ini kita belum bicara tentang user dan sebagainya, baru bicara logikanya saja. Ya. Nah, di physical itu lebih ke realnya, sudah mendekati ke realnya. Kita butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu. Jadi kalau misalkan ini, secara logika saya perlu 10 ruang nih untuk membangun sebuah bangunan, nanti ada 10 ruang. Nah, data physical, tiap ruangnya butuh apa? Kira-kira seperti itu. Di setiap ruang itu kita butuh apa? Nah, perubahan yang terjadi, ya, itu tidak akan mengubah konsep yang di awal. Saudara. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat secara mappingnya, ya, ini ada eksternal konseptual mapping. Ya, ini ada eksternal konseptual mapping, ini adalah logical data independence. Logical data independence, physical data independence. Logical itu mainnya masih di skema eksternal. Betul ya? Eksternal, di luar. Kita nggak ngelihat jeroannya, belum lihat jeroannya, saudara. Pokoknya usernya butuh apa sih, butuh apa, ini konsep sama kita. Kemudian Anda masuk ke konseptual skema, dan muncullah internal skemanya. Kalau sudah masuk ke internal skema, otomatis Anda sudah mulai itu menentukan tabelnya apa saja, field-fieldnya apa saja, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sudah ke arah internal skemanya. Jadi kalau kita pengen membangun sebuah basis data yang baik, katakanlah, itu nggak berpikir, langsung aja, langsung ke komputernya, langsung kita buat database-nya. Filenya apa saja, enggak. Ya, seperti kalau kita lihat di struktur data, kalau Anda pengen menciptakan record, ya tujuannya dulu apa nih? Data apa yang mau direkam? Setelah kita tahu tujuannya data apa yang mau direkam, apa yang harus kita persiapkan field-nya? Field apa saja yang dibutuhkan? Ya, supaya informasinya itu memberikan informasi yang jelas. Tarikan dari tabel-tabel itu memberikan informasi yang jelas. Kalau kita asal saja, ya bisa jadi informasi yang kita inginkan nggak akan muncul. Sekalipun filenya banyak. Kira-kira seperti itu. Baik ya.
Mudah-mudahan cukup jelas nih antara perbedaan yang logical dan yang fisikal ya. Oke, sekarang kita akan coba melihat pemodelan data. Pertanyaannya, model itu apa sih model? Kalau kita lihat arti kata model, apa ya? Model itu apa ya? Gambaran ya, gambaran. Model itu gambaran. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan data, berarti kan model data. Nah, kalau model data, penjelasannya ini adalah kumpulan konsep. Kalau model data itu kumpulan konsep yang terintegrasi dan berfungsi untuk menggambarkan data. Satu ya, menggambarkan data. Kemudian, ya, bentar nih saya pakai pointer ya. Menggambarkan data, hubungan antar data, dan batasan-batasan data pada suatu organisasi. Apa saja? Ya, baik ya, saya lanjutkan. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi dan berfungsi untuk menggambarkan data, hubungan antar data, relasinya, dan batasannya. Ya, jadi kalau kalau kita pengen menggambarkan alur konsep keterhubungan data gitu ya, pemodelan data tuh datanya bagaimana satu, relasinya kayak apa, batasan-batasannya seperti apa, ya itu harus detail. Nah, supaya bisa supaya bisa dipahami oleh kalangan awam sekalipun, maka data itu harus dimodelkan. Contoh yang paling mudah gini ya, saudara. Kalau Anda eh, berkecimpung di dalam dunia pemodelan pakaian gitu ya, model-model tuh, saudara ya, peragawan-peragawati. Pertanyaannya gini ya, kalau saya pergi ke swalayan, kemudian saya lihat baju di apa namanya, digantung gitu di hanger, ya, ini kurang eye catching. Yang saya lihat pertama kali kalau saya masuk ke swalayan untuk cari-cari baju gitu, yang saya lihat tuh yang nempel di manekin. Tahu manekin ya? Manekin tuh patung model tuh, manekin. Karena apa? Saya membayangkannya kalau itu dipakai sama saya. Kira-kira seperti itu. Sama dengan model data. Kalau kita hanya me membicarakan, memberikan gambaran secara kiasan saja, tidak memberikan gambaran yang dapat dilihat pemodelannya, maka ini menjadi sesuatu yang abstrak. Kita kan bekerja dalam dunia yang abstrak sebetulnya, saudara ya, data itu. Data itu nggak kelihatan kan. Disimpan dalam coding, ya, disimpan dalam mesin pemroses, dan sebagainya. Nah, setelah dikerjakan, dijalankan, baru informasinya muncul. Gitu ya. Nah, sekarang model data itu terdiri dari apa aja? Yang pertama struktur, jelas ya. Kayak di struktur data, terus saya mau bikin satu record mahasiswa tuh butuh apa aja sih? Oh, butuh NIM, butuh nama, prodi, dan sebagainya. Itu namanya bagian struktural. Merupakan sekumpulan aturan, awas rules, berdasarkan basis data yang dapat dibuat. Jadi logikanya saya nggak bisa, saudara. Asal bikin data, nggak dipikirin dulu konsepnya dan sebagainya, tuh nggak bisa. Cukup jelas ya? Harus ada rule-nya, aturan, berdasarkan basis data yang dapat dibuat. Nah, setelah strukturnya jadi, maka kita harus memikirkan apa? Bagian yang manipulasinya. Tipe operasi apa saja yang boleh dilakukan. Sebagai contoh begini, kalau kalau Anda membuat atau menjalankan sebuah aplikasi ya, katakanlah yang paling gampang tuh kalau you ngegame, ya kalau Anda ngegame. Kalau kita ngegame, kebayang nggak sudah ya? Yang Anda jalankan itu aplikasi yang jadi.
kita nggak memikirkan datanya secara fisik, dan kita tidak memikirkan apa operasi yang dilakukan terhadap data-data itu. Kita taunya cuma memainkan, betul ya? Anda hanya memainkan saja. Tanpa kita sadari bahwa tombol-tombol yang Anda gunakan, yang Anda tekan, gambar-gambar yang bergerak dan sebagainya, itu hasil dari manipulasi. Itu maksudnya. Hasil dari manipulasi. Dan setiap manipulasi itu ada perintah yang mengoperasikannya. Jadi kalau kita klik gambar, Anda geser, Anda drag dan sebagainya, itu ada operasi yang menjalankannya. Nah, itu namanya bagian manipulasi. Jadi nggak bisa ya, kita hanya bikin strukturnya saja tanpa memanipulasi. Nggak bisa ya, sebenarnya. Sama aja kayak orang tukang bangunan itu cuma bikin strukturnya aja, rangkanya tuh, saudara. Ya, tapi temboknya nggak dipasang-pasang gitu, dindingnya nggak ada. Jadi nggak bangunannya? Nggak jadi. Ya, lalu ada aturan-aturan integritas, batasan-batasan terintegrasi. Kalau kita bikin ruangan, ya kalau Anda masuk ke ruang masuk ke gedung ya, itu ada cukup banyak ruangan, katakanlah gedungnya gedung yang besar, tidak semua ruangan terkoneksi. Betul ya, saudara ya? Tapi ada bagian-bagian tertentu yang terintegrasi. Oh, bagian ini nih masuk ke bagian ruang rapat sebetulnya. Bisa dibuka nih pintunya. Ah, gitu misalkan. Connection room. Jelas ya, saudara ya? Jadi ada aturan-aturannya. Nggak bisa namanya nanti katakanlah user A pengen lihat data yang punya user B. Oh, ya nggak bisa kalau memang aksesnya dia nggak diberi akses. Itu namanya aturan-aturan integritas. Saya sebagai dosen biasa, saya nggak bisa ngelihat dong. Saya nggak bisa ngelihat akunnya Kaprodi. Ya. Kaprodi punya akun sendiri. Gitu kan, katakanlah nih, kalau Kaprodinya punya akun bla bla bla, saya nggak bisa lihat. Gitu. Tapi Kaprodi bisa ngontrol saya. Ya karena dikasih akses. Contohnya seperti itu. Itu namanya aturan integritas. Ya, atasan boleh marahin bawahan. Bawahan boleh nggak marahin atasan? Ya nggak boleh ya. Aturan integritas. Jelas ya, saudara ya. Fungsi dari aturan integritas adalah memberikan batasan. Itu harus ada. Dan itu harus kita pikirkan dari awal. Artinya kalau kita nggak mikirkan dari awal, ya nanti strukturnya kacau balau. Ya harus kita pikirkan dari awal. Sama kayak orang bangun rumah lah. Orang bangun rumah itu harus dipikirkan dulu. Oh, saya pengen kamar saya ada terasnya, Pak. Ya gimana ada teras, kamarnya ukuran 2x2, pengen ada teras, gimana tidurnya, kan gitu. Saudara ya. Jadi dipikirkan dulu, dipikirkan dulu. Oke, sekarang kita lihat fungsi model data, Was. Sedikit saya singgung tadi di awal bahwa fungsi model data itu mempresentasikan data ke dalam bentuk yang paling mudah dipahami. Ya, mempresentasikan itu menyajikan, menampilkan, menunjukkan, menggambarkan, memberikan penampakan ini ke dalam bentuk yang paling mudah dipahami. Nah, menampilkan pemodelan data itu nggak asal, saudara, karena ada metodenya. Gitu, ada metodenya, ya, ada tools-nya, ada ya kalau tools jelas, metodenya tuh ada, saudara. Pakai metode A, pakai metode B, pakai model A, pakai model B dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, ini nanti kita akan coba lihat. Lalu menetapkan konsistensi. Kenapa dimodelkan itu? Supaya bahasanya sama. Oh, kotak itu fungsinya buat apa ya? Oh, gambar oval itu fungsinya buat apa ya? Oh, gambar segitiga itu fungsinya buat apa? Oh, jajaran genjang fungsinya buat apa? Terus kayak Anda belajar di algoritma, belajar flowchart. Flowchart kan ada simbol-simbol yang digunakan ya. Nah, model data juga ada. Tergantung nanti Anda menggunakan pemodelan yang mana, metodenya siapa yang dipakai. Jadi kalau nggak ada metodenya nanti nggak ada konsistensi gitu. Kita menggunakan metode yang mana?
Nah, kenapa kita harus menggunakan metode-metode yang ada supaya bisa dibaca oleh banyak kalangan. Kalau komunitas kita komunitas IT, ya, komunitas programmer, komunitas administrator database, maka apa yang ditulis oleh orang A pasti bisa dibaca minimal logikanya, tadi udah kita lewat ya, ada istilah logical, itu bisa dibaca oleh si B. Apa yang ada dalam buah pikiran si B dituliskan dalam sebuah model supaya bisa dibaca oleh programmernya si C, dan seterusnya. Nah, itu namanya menetapkan konsistensi. Jelas ya, dalam memandang, mengorganisir, menginterpretasikan, dan memperlakukan basis data. Hati-hati, data itu sebuah aset. Ya, nanti di semester-semester mendatang kita akan lebih detail lagi ya tentang data. Itu aset, saudara. Nah, kalau kita punya banyak data, Anda nggak manfaatkan data itu, ya menjadi percuma, menjadi sampah akhirnya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Next ya. Nah, ini ada kategori pemodelan data. Ya, nanti definisi-definisinya Anda cari-cari di referensinya di Google ya, silakan Anda cari di e-book dan sebagainya ya. Ini tugas baca Anda, tugas nyari Anda. Silakan, nanti ada tugas buat ngerangkum ya. Rangkum mata pertemuan 1 sampai 3 misalkan, dirangkum tuh. Anda bikin rangkuman ya, entar dikirimkan ke saya mau lihat apakah betul-betul Anda memahami ataukah tidak. Ya. Yang pertama ada ER ya, entity relationship. Lalu ada semantik, ada fungsional, ada object oriented. Ya, ini yang masuk kategori object based data model. Pemodelan data berbasis objek. Ya, tuh ada entity relationship, makanya kita mengenal sering dengar ada ERD ya, barangkali ada yang udah sering dengar tentang ERD. Ya, ada semantik, ada fungsional ya, ada objek oriented. Lalu ada pemodelan data berbasis record. Ini ada relational data model, ada network data model, ada hierarchical data model. Ingat, kalau udah record itu adalah pemodelan data yang sudah ada kontennya. Konten, tahu ya, konten tuh, yang udah ada isinya tuh, saudara. Ya, yang udah ada isinya. Itu konten. Ada relasional, ya, ada network, ada hierarchical. Nanti kita akan lihat, ya, kita akan lihat. Kemudian yang berikutnya adalah physical data model. Nah, physical data model itu sudah lebih real ke arah bagaimana data itu disimpan dalam komputer. Ya, menggambarkan secara lebih jelas informasi seperti record, permintaan record, ya, dan akses line, dan akses. Itu yang physical ya. Nah, sekali lagi bahwa memang ini kategori-kategori pemodelan ya, kalau Anda melihat di eh, contohnya ya, nanti kita akan main banyak di eh, relasi ya, di relasi. Baik, udah ya. Nah, ini ada konseptual modeling ya, konseptual modeling. Nah, ini menggambarkan apa sih, saudara? Sebetulnya ini menggambarkan isi dari, kalau kita lihat adalah diagram yang menggambarkan keterhubungan antara, betul ya, jadi kalau Anda baca di poin 1, merupakan proses pembentukan suatu model informasi yang digunakan dalam organisasi terlepas dari detail implementasinya. Merupakan bagian utama dari sistem, menampilkan view pada seluruh user. Representasi permintaan data organisasi yang akurat dan lengkap. Kalau kita melihat pada
ruang pengguna aplikasi itu ada 3. Yang pertama ada programmer, betul ya. Nah, programmer itu ngapain sih? Ya, kita lihat panahnya nih. Ya, ada data manipulation language. DML itu data manipulation language. Dia kudu bisa mengcoding nggak? Harus. Harus, saudara ya. Mainannya kalau MySQL ya perintah-perintah DML. Kalau program object code mainannya misalkan PHP, Java, Python, nah gitu-gitu ya, program object code. Belum ke bawah ya? Nggak ada ya? Oke. Udah nih, DML sama program object code. Berhenti ya, saudara. Oke, sekarang kita belum ke user ya. DBA dulu. DBA apa? Database Administrator. Orang yang bertanggung jawab terhadap membuat struktur database, kemudian membuat apalagi relasinya dan sebagainya. Dibikin sama dia. Pakai apa? DDL. Data Definition Language. Kalau Anda belajar MySQL, ada perintah MySQL, itu terbagi 2 secara umumnya ya. Ada perintah yang masuk kategori DML, ada perintah yang masuk kategori DDL. Nah, DML itu Data Manipulation Language. Adalah sebuah perintah-perintah yang dipakai untuk memanipulasi data. Menginput, menghapus, mengedit, ya, itu maksudnya DML. Sedangkan DDL adalah mendefinisikan. Anda bikin database-nya, Anda bikin struktur tabelnya isinya apa aja field-nya, ya, field-nya tipenya apa saja dan sebagainya. Itu kerjaannya DBA. Sebetulnya gitu loh, saudara. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab terhadap database-nya. Programmer bisa nggak jadi DBA? Bisa. Bisa. Ini bisa orang yang sama, saudara. Ya, bisa orang yang sama. Nah, kemudian ini ada dictionary manager, ya, satu perangkatnya, dan ini akan terhubung ke user. User itu nggak ngerti apa-apa, user ngertinya make. Ya, ngertinya make. Dia nggak bikin apapun nih, saudara. Cuma query aja. Oh, dia pengen nampilkan ini, tersedia di fiturnya. Nah, fitur-fitur ini disediakan oleh programmer dan DBA gitu. Bekerja sama. Sehingga kebutuhan user itu bisa terlihat. Saat nanti Anda melihat penyajian pengguna secara lebih detail, kita bisa melihat bahwa user tuh nggak satu. User tuh bisa banyak. Jadi kalau di satu kantor, contoh di pendidikan gitu ya, di pendidikan tuh ada dari rektor terus sampai ke baak. Itu semuanya punya akses terhadap sistem. Dan aksesnya tidak sama isinya. Ini baru satu nih. Ya. Jadi kebayang nggak, saudara, DBA tuh kudu mikirin bukan cuma satu user. Programmer nggak mikirin aplikasi hanya untuk satu user. Jelas ya? Anda harus memikirkan banyak user di dalamnya yang berkepentingan. Nah, berhubungan nih dengan program object code dalam database manager dan dictionary manager, digodok di sini. Tersimpan dia ke dalam database. Ya, ada metode aksesnya, ada sistem bufferingnya, betul ya? Nah, ini satu rangkaian conceptual modeling. Jadi yang Anda pikirkan nanti saat Anda membuat aplikasi itu bukan cuma ininya doang nih. Bukan cuma objek kode programnya doang, bukan. Saudara, Anda kudu mikirin ininya juga nih. Struktur database-nya, skema database-nya. Ya, Anda harus memikirkan juga supaya muncul informasi itu query-nya bagaimana. Seperti itu. Lebih jelas ya. Mudah-mudahan lebih jelas nih. Makanya kita perlu belajar sistem basis data.
Yang Anda buat itu bukan cuma struktur yang tanpa fungsi, ya kan kita belajarnya nanti dari konteks yang sederhana, ya, terus nanti dibuat ke arah yang lebih real gitu, saudara ya, ke arah yang lebih real. Jadi harus dipahami konteksnya sejak awal. Kalau Anda nggak pahami konteks sejak awal, ya nanti akan kerepotan sendiri, itu nantinya. Baik, nah ini bagian berikutnya, bagian terakhir adalah komponen database manager ya. Tadi kan database manajernya ada di mana? Nah di sini nih, ini database manager ya. Nah ini komponennya apa aja tuh, ada program object code, query, ini database manager tuh. Kalau ruangnya kita buka, isinya ini nih ya, ada integrity checker, program object dan sebagainya lah. Ya, ini Anda nggak harus hafalin semua, tapi kalau Anda mau cari fungsi-fungsinya di dalam ini boleh saja. Silakan. Jelas ya, Saudara ya? Oke, baik. Mudah-mudahan ini jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang kedua ini. Nah, saya harapkan Anda silakan memberikan komentar ya di pe, eh, di postingan saya nanti di Edmodo ataupun di YouTube ya, silakan pelajari, dengarkan penjelasannya. Kalau perlu Anda menambahkan hal-hal yang lain silahkan begitu ya, supaya bisa lebih jelas ya, bagi Anda bisa lebih jelas. Baik, itu saja. Ada penugasan apa silakan dilihat di Edmodo ya. Kalau ada penugasan, komentarnya saya tunggu. Silakan dipelajari, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk Anda semua ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.